Sekarang kita berada di Laut Jawa. Cuaca di Laut Jawa ini tergolong masih aman. Ombak hanya kisaran 0,5 meter sampai dengan 1 meter. Kecepatan angin 2 sampai 3 knot. Kita masih di rute yang sama dengan haluan 98 atau 99 heading to east. Kurang lebih kita 6 jam 6,5 jam lagi kita belok. Estimate kita di Bau-Bau tanggal 25 jam 00.30 jika speednya di maintain di 12 knot. Biasanya kalau saya jaga sore ini kita bisa melihat sunset yang bagus di laut. Enaknya jaga 48 itu bisa lihat sunrise kalau pagi dan bisa lihat sunset kalau malam. Tapi kalau cuacanya tidak berawan dan tidak hujan atau tidak overcast, jadi kita bisa setiap hari saya bisa melihat sunrise atau sunset. Tapi di sore hari ini cuaca cukup bagus. Kalau beruntung kita bisa melihat sunset di Laut Jawa. Ini pertama kalinya saya di kapal ini berlayar ke Laut Jawa. Ini pertamanya ke Bau-Bau. Jadi matahari di sana di barat, tenggelamnya di barat, di belakang kapal kita. Karena kita sekarang heading ke timur, haluan kapal kita ke timur, ke Indonesia Timur, Bau-Bau. Di video ini saya ingin sharing kepada teman-teman tentang clearance formalities. Maksudnya dokumen apa yang harus dipersiapkan dari pelabuhan atau negara luar Indonesia ketika kapal masuk ke Indonesia. Saya kebetulan sudah mempersiapkan dokumennya setibanya kita di Bau-Bau, Indonesia. Dokumen yang harus dipersiapkan itu harus 4 rangkap. Maksudnya 4 kopian, tapi dengan stempel yang asli. Kopian yang asli pertama itu untuk agen PTK atau agen Pertamina setempat. Yang kopi rangkap kedua itu untuk custom atau pihak bea cukai. Yang ketiga buat immigration. Dan yang keempat untuk POHELP atau Balai Kesehatan Pelabuhan setempat. Apa saja sih dokumen atau formalities yang disiapkan oleh kapal dari luar negeri yang masuk ke pelabuhan-pelabuhan Indonesia? Pada dasarnya ketika kapal itu loading atau discharging portnya di luar negeri dan melakukan kegiatan operation seperti cargo operation atau hal-hal yang perlu untuk dipersiapkan di pelabuhan Indonesia, wajib untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Gunanya itu adalah untuk menerbitkan atau issue clearance in dan clearance out dari harbor master atau kesyah bandaran setempat. Nah, jadi yuk kita lihat apa aja sih yang harus kita persiapkan dari pihak kapal untuk pihak darat. Jadi kurang lebih ini adalah dokumen yang saya persiapkan ketika kapal tiba di pelabuhan Indonesia dari pelabuhan luar negeri selain Indonesia. Jadi dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan itu adalah, pertama adalah Immigration Arrival Crew List. Jadi Immigration Arrival Crew List itu adalah dokumen yang menyatakan personal identify of crew on board, mulai dari namanya, rank, jabatan, seksnya apa, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nationality, seaman book, paspor, dan sign on date dari kru tersebut. Jadi data-data kru itu ada di sini. Semua kru masuk di sini sesuai dengan crew list kapal. Urutannya harus sesuai dengan rank, jabatan di atas kapal. Immigration Arrival Crew List dan Departure
jika ada crew change, kita harus memasukkan kru baru tersebut ke departure crew list. Jadi ketika clearance out terbit, jumlah krunya sesuai dengan departure crew list, dan tujuan exportnya juga departure crew list. Nama data kapal kita juga ada di sini. Nama kapal, gross ton kita, owner kita siapa, tanggal kedatangan, tanggal berangkat, last port, pelabuhan terakhir, dan pelabuhan selanjutnya. Selanjutnya adalah last 10 port of call. Last 10 port of call ini adalah 10 pelabuhan terakhir kita singgah. Di sini semua pelabuhan-pelabuhan, 10 pelabuhan terakhir kita singgah itu tertera di sini. Yang terpenting jangan lupa masukkan list marine security levelnya, voyage number, nama pelabuhannya, tanggal tiba, tanggal berangkat, dan tujuan, purpose of call, cargo discharge kah atau cargo loading. Bonded store. Bonded store ini adalah list-list apa saja yang ada di bonded store di atas kapal. Ini harus update. Ini akan dicek oleh pihak immigration dan custom. Selanjutnya adalah crew effect declaration. Crew effect declaration ini adalah barang-barang personal setiap kru. Contohnya jika ada rokok atau HP, TV, DVD, komputer, jam tangan, modem, PS, dan lain-lain. Vape, kalau yang nge-vape harus tertera di crew effect declaration ini. Lalu selanjutnya adalah narcotic list. Jadi jenis obat-obatan apa yang ada di atas kapal harus di list di sini. Harus update, mulai dari kodenya, tipenya apa, botol atau tablet, volumenya, kapasitinya, kuantitinya, dan expirednya juga harus update. Lalu karena sekarang lagi trending COVID-19, sekarang ada tambahan baru, yaitu adalah crew temperature monitoring list. Jadi setiap hari kita melakukan crew temperature monitoring list. Setiap hari kru itu setiap sore, once a day, dilakukan temperatur cek oleh master atau senior officer setiap harinya sampai tanggal tiba di pelabuhan Bau-Bau. Harus memastikan kalau kru dalam keadaan sehat walafiat. Crew temperature monitoring list diikuti oleh Maritime Declaration of Hope. Kalau kapal mendeklarasikan kalau kapal ini tidak pernah datang di pelabuhan-pelabuhan yang teridentified oleh World Health Organization. Jadi kapal ini tidak ke Cina, tidak ke negara-negara yang terjangkit virus yang besar. Lalu nil list ini adalah list-list yang menyatakan kalau kita tidak ada membawa passenger, stowaway, burung, tidak ada menyatakan bahwa hewan atau tumbuh-tumbuhan, eksplosif, barang-barang meledak, dan barang-barang obat-obatan terlarang, nil list. Lalu selanjutnya adalah passenger list. Passenger list ini adalah list dokumen yang menyatakan bahwa di kapal ini tidak ada penumpang gelap atau penumpang seperti penumpang gelap, ataupun kalau penumpang gelap itu jatuhnya ke stowaway. Tapi kalau di passenger list ini adalah penumpang yang disijil. Tapi karena kita tidak ada penumpang yang disijil seperti teknisi dan lain-lain atau orang kantor, jadi nil, NA, kita tulis NA saja. Selanjutnya adalah provision list. Nah, jadi di kapal itu kan ada dry provision atau cold provision. Jadi koki itu menyimpan bahan-bahan makanannya di store kering yang ada pendinginnya. Nah, ini harus diupdate di provision list. Kita bawa nasi berapa kilo, vegetable berapa kilo, fish berapa kilo, beef, chicken, green beans, cornet, coffee, tea, milk, sugar, tomato sauce, cuka, Ajinomoto, or everything. Jadi kita state di sini. Harus update juga. Selanjutnya adalah ship property list. Jadi properti di atas kapal seperti TV, refrigerators ini kulkas. Jadi di kamar-kamar kru itu kan ada kulkas. Nah, kita state di sini berapa. PC itu komputer, printer, dan washing machine. Washing machine ini laundry, di laundry room ada mesin cuci. Selanjutnya vaccination list. Jadi setiap kru itu memiliki buku yellow fever dan typhoid wajib di atas kapal, dan saya wajib merecord
yellow book, expired date, dan numbernya. Jadi setiap kru wajib ada ini, dan ini juga kita list di vaccination list dan akan dicek oleh pihak health maupun immigration maupun custom. Lalu selanjutnya adalah clearance out dari Malaysia. Jadi kebetulan kita kemarin di Pengerang, Malaysia. Jadi clearance-nya seperti ini, yang menyatakan kalau kapal ini memiliki berapa total krunya, dari mana, dan tujuannya kemana, dan kargo yang dibawa itu apa. Semuanya tertera di clearance. Kita copy dan aslinya juga kita attach. Terus selanjutnya adalah stowage plan. Stowage plan itu adalah kargo yang kita bawa, stowage yang kita bawa berapa ke pelabuhan discharging portnya, grade kargonya apa. Di sini juga ada draft condition, arrival draft condition, dan departure draft condition kapal, displacement, deadweight ton, dan temperatur kargonya juga ada. Jadi semua kargo tertera di sini. Ini saya minta sama chief officer dan saya print. Punya ship security officer certificate. Jadi agent itu juga require ship security officer certificate. Print satu saja buat agent Pertamina. Tapi karena ini adalah sertifikat CO saya tidak saya tunjukkan karena ini adalah personal. Ya kurang lebih, tapi SSO certificate harus di copy. Selanjutnya adalah ships particular. Ships particular ini adalah data-data kapal. Semua data-data kapal, aktenya kapal, logikanya semua partikular kapal tertera di sini. Ini juga di print 4 rangkap juga. Lalu selanjutnya adalah bill of lading dan cargo manifest kapal. Jadi bill of lading di copy 4 rangkap juga. Kalau ada bawa 2 parcel, kita copy 2 parcel. Kalau hanya 1 parcel, 1 parcel. Kalau 3 parcel, 3 parcel. Kurang lebih bentuknya teman-teman tahu lah. Saya tidak mau menunjukkannya. Kurang lebih teman-teman tahu gimana bentuknya bill of lading dan cargo manifest, karena ini sangat privacy. Nah, jadi itu aja sih kurang lebih dokumen-dokumen yang disiapkan itu adalah hal-hal yang saya sampaikan itu, dan itu di copy atau di print 4 rangkap dan di stempel tanda tangan nahkoda. Jadi setiap pelabuhan bongkar di Indonesia, saya selalu mempersiapkan dokumen-dokumen ini untuk clearance formalities. Di hal-hal lain juga yang harus dipersiapkan oleh kapal itu adalah arrival bunker condition, bahan bakar, lalu persiapkan juga ships dokumen, ships trading dokumen, siapkan juga paspor kalau kita loading portnya dari luar negeri atau pelabuhan selain Indonesia. Lalu satu lagi hal yang penting adalah sanitation condition on board. Jadi kebersihan di kapal itu harus dijaga, tidak hanya ketika kita tiba di pelabuhan Indonesia. Every time, anytime, cleaning condition itu harus keep maintain all crew on board. Jadi sehingga kehidupan di kapal itu layak, harus bersih, harus clean, dan harus indah dipandang. Biasanya pihak pelabuhan memeriksa galley atau dapur kapal dan dry provision store atau store keringnya koki dicek. Yang dicek itu adalah kelayakan makanan yang udah hampir basi itu harus dibuang, makanan-makanan yang masih fresh dipisahkan, dan makanan-makanan yang memiliki expired date yang sudah rentan waktu sebulan sampai 2 bulan ke depan itu harus disortir oleh koki. Jadi kesehatan kru terjamin di atas kapal sehingga tidak terjadinya penyakit. Lalu hal-hal lain yang diperiksa Port Health itu biasanya kebersihan dan kerapian, itu pasti. Lalu immigration biasanya mengecek paspor, lalu mencocokkannya ke kru. Jadi paspor dikumpulkan, dicek pihak immigration, yang dicek itu adalah validity paspor, expired date paspor, dan dikonfirm ke setiap kru. Jadi setiap kru berkumpul biasanya di cargo control room dan dicek.
Selanjutnya yang dicek itu adalah keaslian semua dokumen kapal oleh pihak agen Pertamina. Jadi setiap dokumen itu harus dicek validity-nya, expiry date-nya harus valid dan harus lengkap. Jadi biasanya saya juga attach list of dokumen sesuai dengan standar manajemen keselamatan di perusahaan saya bekerja. Kurang lebih itu saja sih kalau untuk clearance formalities ketika kapal dari pelabuhan luar negeri masuk ke pelabuhan Indonesia. Semua itu harus dipersiapkan sebelum kedatangan kita di pelabuhan tersebut, jadi nggak tercecer. Biasanya master juga attend di sana, master chief officer. Jadi jika sewaktu-waktu ada additional requirement dari pelabuhan itu, kita tidak bingung. Apalagi saya sebagai junior officer tidak bingung. Biasanya juga di setiap pelabuhan memiliki additional requirement. Contohnya kemarin waktu saya masuk Belawan. Di Belawan itu dia minta deck and engine store. Ketika saya masuk Merak, Indonesia atau Tanjung Uban, Batam atau Balongan dan Tuban tidak perlu deck and engine store. Tapi ketika di Belawan, pihak agent minta itu. Jadi untuk jaga-jaga kita tidak salah untuk mempersiapkannya. Juga POHEL biasanya minta medicine list. Jadi list obat-obatan yang ada di hospital. Jadi di kapal itu ada hospital, ada kayak rumah sakit ya artinya ya. Kalau rumah sakit sih seperti ruang kesehatan, jadi di maintain oleh second officer. Di ruangan itu lengkap, ada bed, ada resusitator, ada medicine list, ada obat-obatan lah yang perlu sesuai dengan list medicine on board. Jadi itu juga biasanya dicek oleh pihak dan saya wajib mempersiapkan medicine listnya. Ya kurang lebih itu saja sih. Kalau ada yang kurang saya minta maaf, tapi biasanya hal-hal requirement-nya itu tidak jauh dari situ. Mungkin di kapal teman-teman yang lain ada sedikit perbedaan, atau ada yang lebih, atau ada yang kurang. Semuanya intinya sama aja. Nah, ketika kapal dari pelabuhan Indonesia masuk ke pelabuhan luar negeri, itu beda lagi. Setiap negara memiliki differential formalities requirement. Nah, yang penting kita selalu maintain dan selalu baca email dari agen. Biasanya pihak agen setempat mengirim list requirement apa yang harus disiapkan oleh kapal ketika kedatangannya di pelabuhan tersebut. Ya, kurang lebih itu saja sih hari ini yang ingin saya share ke teman-teman. Hari ini jam jaga saya lumayan sepi lautnya. Tidak ada kapal-kapal yang melintas, tidak ada kapal-kapal yang crossing atau heading on ataupun overtaking. Sepi laut Jawa sekarang. Lautnya pun kondisinya sangat tenang. Teman-teman bisa lihat di belakang, tapi kalau di sini udah lewat. Tadi teman-teman mungkin lihat yang kuning-kuning ini adalah echoes dari objek kuning. Ini adalah kapal kita, ini adalah heading kapal kita. Sekarang saya setting radarnya ke heading up, ring motionnya relatif. Ini yang kuning-kuning ini adalah echoes dari objek yang mengapung di laut. 3 ini adalah fishing boat atau small craft, atau teman-teman biasanya bilang ini perahu nelayan. Kebetulan sekarang lagi musim cumi ya, jadi di laut banyak nelayan cumi yang menangkap cumi. Ya, semoga bapak-bapak nelayan selamat dan mendapatkan rezeki yang baik di laut. Kita sama-sama mencari rezeki di laut. Biasanya kita selalu menghindar kapal nelayan. Tidak boleh mengganggu mereka berlayar. Kita harus sebisa mungkin menghindar dari posisi mereka. Tadi ramai sudah lewat, ini cuma 3. Saya taruh mereka di sebelah kiri dan saya heading di course, tidak mengganggu true course. Kita tetap di on track, aman. Semua checklist 107, navigational check, watch dan handover watch harus dilaksanakan dengan baik dan harus di-maintain di atas kapal. Steering juga harus dicek, manual steering, auto steering kita cek apakah respons menggunakan steering power pump nomor 1
kita cek sebelum jaga. Teman-teman kalau mau lihat di belakang boleh. Sekarang kita di wings. Itu adalah angin. Kita sekarang di laut Jawa. Ini kapal kita. Itu adalah funnel cerobong. Ini adalah wheelhouse atau bridge atau anjungan atau navigational control. Di luar nggak ada angin ya, jadi agak panas. Makanya cuacanya tenang, nggak ada angin di sini. Yang penting teman-teman bisa mendapatkan sedikit pengalaman dari apa yang saya share. Lalu kita selalu memastikan automatic identification systemnya harus up to date. Statusnya harus underway. Kita pastikan draftnya update, crew, destination, dan estimate time of arrival kapal kita update di automatic identification system. Officer jaga juga harus memastikan CCTV log di maintain setiap saat. Baiklah, kurang lebih hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya ada hal-hal yang lagi yang bisa saya sharing ke teman-teman. Jika saya tidak tahu, saya bisa belajar lagi. Semoga kita bisa sama-sama belajar karena ilmu itu sangat luas. Saya mohon maaf jika ada salah. Sekarang tujuan kita ke Bau-Bau. Hari ini tanggal 22 jam 18.00 di Laut Jawa. Semoga pelayaran saya aman, teman-teman sehat-sehat di rumah, rezekinya lancar, dan salam sama keluarga di rumah. See you in Pelaut Channel Gondrong from Simon for everyone. Talk back to you, say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a pill. Oh yeah, take you like a pill. Fill you like a pill to get my fill. No, do me in the worst way. Don't let me sleep. Never say